Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mau melanjutkan doa malam kami. Kami menyerahkan terus dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, kami percaya sesuai dengan janji-Mu, kami semua diberkati. Terima kasih, urapi kami semua dan berkati semua yang kami kerjakan, baik dalam merenungkan firman Tuhan maupun ketika kami memahami segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kami, juga ketika kami melayani Tuhan dengan doa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yesus Hamasiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, saya masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Bapak Agus Santoso di Wirosari, ya, yang mengirimkan sebuah video TikTok yang hanya kurang lebih 24 detik. Nah, di situ ada pertanyaan, saudara, ya, yang dipertanyakan, dan saya sudah mulai menjawab kemarin. Judul renungan kita adalah pengajaran tentang masuk surga. Ini bagian 2 atau part 2. Nah, dalam video yang dikirim oleh Pak Agus Santoso itu, di situ ada ibadah dan ada pengkhotbah. Pengkhotbah itu sekali lagi ini hanya 24 detik, jadi ya hanya penggalan kalimat begitu, mengatakan begini: selidiki imanmu, selidiki Alkitabmu, cari di mana Alkitab mengatakan Injil yang ditawarkan untuk mati masuk surga. Dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada. Dia berkata semacam itu. Nah, lalu dipertanyakan oleh Pak Agus, ini bagaimana ini? Nah, kemarin saya menyampaikan bahwa hati-hati dengan mencermati apa yang terjadi di media sosial, karena kalau di situ bahkan ditulis part 1 gitu, part 1, jadi berarti kemungkinan ada video TikTok part 2 atau bagian 2 semacam itu, dan saya cari nggak ketemu sih itu yang bagian 2. Tapi di situ jelas dituliskan bahwa yang berkhotbah adalah seorang hamba Tuhan namanya Pak HT, saya sebut inisialnya saja, dan ada sebuah gereja, sinode gereja yang dicantumkan di situ, bahkan tempatnya berkhotbah juga. Nah, kemarin saya menyatakan bahwa hati-hati menggunakan atau mencermati media sosial yang memuat video-video pendek semacam itu, karena nanti kita bisa salah mengerti lepas dari konteksnya. Waktu itu, ya, jadi waktu kemarin itu saya belum tahu apa isi video secara keseluruhan, saudara, ya. Nah, hanya saya mengatakan bahwa kalau penggalan sebuah kalimat itu tidak mencerminkan maksud dari yang mengucapkan kalimat itu secara keseluruhan. Kita bisa berkomentar kalau sudah mendengarkan khotbahnya secara keseluruhan seperti itu. Nah, hanya kalau di situ dinyatakan bahwa ini kalimatnya itu, kalau menurut saya ini kalimat yang ambigu gitu ya, menjadi pertanyaan. Jadi kalimatnya itu, selidiki imanmu, selidiki Alkitabmu, cari di mana Alkitab mengatakan Injil yang ditawarkan untuk mati masuk surga. Dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada gitu. Jadi ini kalimat yang kalau menurut saya kalau diteliti ini tidak mudah untuk dimengerti, karena ini bisa artinya kemana-mana gitu ya. Artinya Injil yang ditawarkan itu maksudnya apa gitu? Apakah
Injil menyatakan kalau mati masuk surga, nah itu jelas. Tapi di sini dikatakan Injil yang ditawarkan untuk mati masuk surga dari Kejadian sampai Wahyu. Nah ini kalimat yang cukup luas cakupannya dan nanti bisa diartikan banyak. Nah, hanya saya ingin menyampaikan begini. Yang pertama tetap ayat dasarnya adalah 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 itu menjadi pegangan saya juga. Firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Uji, segala sesuatu itu diuji, saudara ya. Dan kita sendiri juga punya hikmat, kita punya pikiran. Walaupun akhirnya saya mencermati, ya karena ini dipertanyakan oleh Pak Agus Santoso, maka saya kemudian mencari, mendengarkan khotbahnya. Nah, di situ kalau kalimatnya itu bunyinya seperti itu, ini kalau kita terima secara harafiah, secara letterlah gitu. Injil yang ditawarkan kalau mati masuk surga gitu. Enggak ada itu. Jawabannya ya memang enggak ada. Kan begitu. Coba saudara cari di Alkitab. Ada kalimat yang bunyinya Injil yang ditawarkan kalau mati masuk surga. Kalimat itu di kitab Injil enggak ada. Gampang sekarang mencarinya. Kalimat itu diketik lalu diklik di gadget Alkitab pintar kita, di gadget kita tidak ketemu. Nah kalau itu yang dimaksud ya memang tidak ada. Itu saudara ya. Tetapi kalau yang dimaksud itu adalah bahwa Injil itu kan kabar kegembiraan. Ya. Injil itu kabar kegembiraan. Diartikan bahwa manusia menerima kabar kegembiraan berupa keselamatan. Jadi manusia akhirnya punya jaminan bahwa hidupnya itu akan selamat. Dalam artian besok kalau mati masuk, atau mungkin saya menggunakan istilah, kalau mati akan kembali kepada Tuhan. Nah itulah, ini karena kalimat itu bisa dibolak-balik saudara ini. Kalau ketemu orang pinter gitu. Manusia hubungannya dipulihkan dengan Tuhan. Nah itu kalimat yang paling pas semacam itu saudara ya. Nah itu Injil, sehingga kita senang mendengar itu. Kenapa? Sejak dulu manusia itu sesat. Manusia tidak mengenal Tuhan. Di Perjanjian Lama dijelaskan banget. Itu yang mengenal Tuhan hanya orang yang punya Taurat. Nah yang punya Taurat itu hanya keturunan Abraham. Jadi kalau saudara dan saya yang bukan keturunan Abraham tidak punya kabar keselamatan itu. Tapi dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus menebus umat manusia, maka hubungan manusia dengan Tuhan itu dipulihkan. Itu Injil, itu kabar keselamatan. Jadi, nah ini yang saya punya gambaran. Kalau ketemu dengan pengkhotbah semacam ini, nanti diskusinya bisa panjang ini. Nanti bisa mendiskusikan istilah-istilah, bisa mendiskusikan prinsip-prinsip seperti itu. Nah, hanya oleh anugerah Tuhan akhirnya saya ditolong oleh rekan sepelayanan di sini, Pak Adi Wijaya, yang saya minta bantuan memang mencarikan ini sebetulnya khotbah aslinya di mana gitu. Nah, ternyata khotbah aslinya memang ada di YouTube saudara ya. Jadi setelah saya dengarkan ya kesan saya begini, ini yang menyampaikan firman ini sebetulnya orang pinter, sarjana teologi. Jadi kalau sarjana teologi itu tentu dia memahami prinsip-prinsip keselamatan, prinsip-prinsip tentang masuk surga dan sebagainya itu. Dan ketika saya mendengarkan khotbahnya, walaupun saya belum secara cermat 100% mendengarkan, tetapi secara garis besar saya tangkap sebetulnya yang ditekankan oleh pengkhotbah bukan di situ. Tapi waktu mengucapkan kalimat ini, memang kalimat ini yang kemudian bisa menimbulkan banyak pertanyaan seperti itu, saudara ya. Jadi orang menyebut kalimatnya itu jadi ambigu, ya. Jadi tidak jelas seperti itu. Nah,
Kemudian ketika saya mencermati, sebetulnya yang ditekankan itu mengenai hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, hanya sekali lagi, kalau kita berbicara semacam ini, apakah benar bahwa Injil itu tidak menawarkan kalau mati masuk surga? Apakah betul semacam itu? Nah, itu saya sendiri masih meraba-raba. Ini si pengkhotbah ini apakah punya prinsip semacam itu, ataukah ini slip tongue, artinya orang berkhotbah itu bisa omongnya bisa sedikit keliru. Jadi slip tongue itu kadang-kadang konsepnya dengan yang dibicarakan itu sedikit berbeda dan kadang-kadang cukup mengganggu, begitu loh. Nanti kalau sudah dikonfirmasi lalu berkata, oh ya enggak begitu, gitu ya. Jadi ini enggak begitu, tapi yang dimaksudkan itu begini. Nah, ini loh. Kalau selip tang, nah itu ya selip lidah lah, istilahnya semacam itu, bisa dimaklumi kalau selip lidah ya. Tapi kalau itu menjadi prinsip bahwa Injil itu tidak mengabarkan bahwa kalau manusia nanti kalau dipanggil Tuhan, terus rohnya itu tidak bersama dengan Tuhan, sepertinya kok kurang benar juga ya kalau menurut saya. Ya, jelas tidak benar. Karena apa? Justru penebusan Tuhan Yesus Kristus itu untuk membawa manusia ini kembali hubungannya dengan Tuhan. Nah, kembali lagi kalau di sini masih ada yang perlu bisa didiskusikan. Artinya kembali kepada Tuhan itu apakah masuk surga? Karena tadi kalimat yang ada di sana itu kalimatnya masuk surga. Ya kalau Tuhan sedang di surga, kalau Tuhan sedang di mana begitu, lalu hubungannya hanya pulih dengan Tuhan, tapi tempatnya tidak di surga kan bisa. Nah, kalau itu masih menjadi bahan diskusi juga itu. Kan begitu. Bahkan ada orang yang membedakan antara surga dengan Firdaus dengan Eden. Ya. Kalau dengan kerajaan Tuhan, itu masuk akal ya. Karena kerajaan Tuhan itu wilayahnya luas sekali, termasuk di bumi sekarang ini di mana saya duduk ini adalah wilayah kerajaan Tuhan. Saya percaya itu. Ini di mana saya duduk sedang berbicara ini wilayah kerajaan Tuhan. Saya sedang berada di wilayahnya kerajaan Tuhan. Tuhan itu merajai seluruh bumi. Nah, seperti itu. Nah, hanya kalau dikatakan bahwa Injil atau kabar keselamatan, kabar kegembiraan itu tidak memberitakan soal orang mati masuk surga kalau percaya Yesus, bagaimana nanti dengan catatan Alkitab di Injil Injil Lukas pasal 23 ayat 43. Lukas pasal 23 ayat 43, pada waktu Tuhan Yesus disalib, kemudian ada seorang penjahat di sebelahnya itu, yang satu mengolok-olok, tapi yang satu membela dan akhirnya berkata kepada Tuhan Yesus, ya, dia berkata begini, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang itu begini, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi kedatangan Tuhan Yesus dan setelah Yesus mati di kayu salib, bahkan ini belum bangkit lagi nih, tapi sudah mengajak orang yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus itu nanti hari itu akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Nah, sekarang pertanyaannya, Firdaus itu di mana? Kalau saya sampai sekarang ini pemahamannya, Firdaus sama Eden sama surga itu sama. Tapi kalau nanti ada ahli teologi yang menjelaskan, yang bisa saya terima dengan akal, kalau itu berbeda tempatnya, misalnya surga, Firdaus sama Eden itu berbeda, ya silahkan. Kalau bisa saya terima, saya menerimanya. Tapi kalau enggak, sampai detik ini saya menganggap bahwa surga, Firdaus, Eden itu sama, di mana Tuhan bertahta, di mana dulu Adam dan Hawa ditempatkan, semacam itu, saudara ya. Tapi karena teologi itu bisa diartikan dan ditafsirkan bermacam-macam, ya silahkan saja. Tapi saya memiliki prinsip sekarang ini belum ada yang bisa menjelaskan dengan alasan yang kuat bahwa tempatnya itu berbeda. Nah, kalau kerajaan Tuhan tadi memang itu memiliki pengertian lebih luas ya. Kalau ayat yang mengatakan bahwa
barang siapa berbuat jahat ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan atau kerajaan Allah itu. Anak itu betul. Ya, artinya sejak di dalam bumi ini sebelum orang yang bersangkutan itu meninggal, ketika orang itu masih ada di bumi itu sudah tidak. Kalau orang berbuat jahat loh, penjahat tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan, menjadi warga kerajaan Tuhan kecuali bertobat dulu, kan begitu. Nah, itu pemahaman mengenai kerajaan Tuhan. Tapi kalau tentang sorga di sini ini, nah ini yang saya mencermati seluruh khotbah dari hamba Tuhan yang bersangkutan ini, yang saya terima adalah dia menggunakan istilah-istilah teologis, kelihatan banget kalau dia orang akademis. Jadi sebetulnya khotbahnya itu lebih pas kalau disampaikan dalam bentuk pengajaran di ruang kelas teologi yang nantinya bisa didiskusikan, saudara ya. Tapi kalau untuk orang umum itu bahkan ada pernyataan-pernyataan atau prinsip-prinsipnya dia yang saya tidak bisa menerima. Jadi saya oleh anugerah Tuhan sudah mendengarkan walaupun belum tuntas semuanya, saudara ya, karena saya barusan membuka sore ini tadi dan saya dengarkan sebisa mungkin. Itu pun sudah saya jumpai ada prinsip yang saya tidak bisa menerima. Seperti itu. Bukan ini loh, bukan. Kalau ini sebetulnya, ini kalau menurut saya kalimatnya kurang lengkap itu saja. Itu ya. Jadi kalau orang mau menekankan bahwa ada hal yang lebih penting ketika Tuhan Yesus datang di dunia itu untuk memulihkan kerajaannya, misalnya mau berbicara masalah itu, tetapi kalimatnya harusnya bunyinya adalah Injil itu tidak berbicara hanya manusia kalau percaya Tuhan Yesus mati masuk surga, itu saja. Bukan hanya itu, masih ada hal yang lebih penting. Nah, itu saya bisa menerima. Tapi kalau mengatakan bahwa Injil itu tidak mengabarkan bahwa manusia mati masuk surga, sepertinya saya juga tidak bisa menerima, saudara ya. Nah, salah satunya, nah ini tadi, penjahat yang disalib bersama Yesus hari itu langsung masuk surga. Itu pemahaman saya. Tapi sekali lagi, teologi itu bisa diartikan macam-macam dan punya dasar-dasar tertentu, ya silahkan saja. Makanya kita harus minta hikmat Tuhan itu semacam itu, saudara ya, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang palsu. Nah, jadi angin pengajaran yang hanya berdasarkan tafsiran tetapi tidak ada dasar yang kuat, hati-hati itu ya. Karena saya pernah ketemu bahkan seorang dosen teologi, dia mengajarkan bahwa neraka itu tidak ada. Dan dia punya dasarnya itu. Nah, makanya waktu itu saya ada satu kampus bersama-sama dengan kami, akhirnya menjadi bahan pembicaraan dan ya akhirnya sudah tidak dipanggil mengajar lagi, kebetulan dosen tamu. Jadi karena mengajarkan bahwa neraka itu tidak ada, yang lapor itu justru mahasiswa lapor kepada kita, Pak, ini Pak dosen ini kok mengajarkan bahwa neraka itu katanya tidak ada. Loh, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa tempat hukuman atau neraka itu ada ya. Nah, hanya sekali lagi kalau nanti main kata-kata, ini loh yang main kata-kata ini hati-hati. Mungkin orang nanti terus akan berkata, lah memang ada tempat hukuman tapi kan tidak disebut neraka, misalnya semacam itu. Wah, ini yang bisa membingungkan orang awam, saudara. Nah, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita memiliki prinsip, ujilah segala sesuatu dan pakailah yang baik. Jadi saudara, saya kalau boleh menyimpulkan, jadi dari penelitian saya akan kalimat yang tadi yang di TikTok itu, selidiki imanmu, selidiki Alkitabmu, cari di mana Alkitab mengatakan Injil yang ditawarkan untuk mati masuk surga. Dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada, gitu itu. Kalau kalimatnya seperti itu memang tidak ada. Tapi saya percaya Injil atau kabar keselamatan itu intinya adalah tentang karya Tuhan Yesus Kristus. Dan karya Tuhan Yesus Kristus itu ya memang kalau mungkin ditinjau dari kepentingan lebih besar, sebetulnya Tuhan ingin memulihkan kerajaannya. Berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan semacam itu juga.
Tapi bukan berarti terus Injil itu tidak memberitakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada Injil, kepada kabar keselamatan itu, dan ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kalau mati tidak masuk surga, tidak seperti itu. Ya, ya sekali lagi ini kembali lagi ke masalah istilah. Kalau istilah itu nanti kita bisa terjebak hanya mendiskusikan atau memperdebatkan istilah. Tapi mari kita gunakan istilah yang benar lah. Jadi barang siapa percaya kepada apa yang diberitakan oleh Injil, kabar keselamatan itu, siapapun yang percaya dan mau mengikut menjadi murid Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus itu datang, karya besarnya di atas kayu salib, yaitu menebus umat manusia. Sehingga setiap manusia yang percaya kepada Tuhan tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Itu. Nah, tafsiran berikutnya, kalau hubungannya dipulihkan ya berarti kita akan menjadi satu bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan di 1 Tesalonika juga dituliskan toh, yang pasal 4 ayat 13 itu bahwa barang siapa yang meninggal dalam Yesus, rohnya bersama-sama dengan Tuhan. Pertanyaannya, bersama-sama dengan Tuhan itu di mana? Kalau Tuhan bertahta di surga, kan begitu. Nah ini, jadi ya mari gunakan kalimat yang pas ya. Orang yang percaya kepada Injil, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengikut menjadi murid Tuhan Yesus, maka orang itu hubungannya dengan Tuhan dipulihkan, seperti itu. Nah ini yang menjadi nilai buat kita. Jadi sekali lagi, Injil atau kabar keselamatan, kabar kesukaan ya, itu memberitakan bahwa karya Yesus memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan di surga. Saya rasa hanya itu, dan saya berharap apa yang saya ketengahkan ini cukup menjawab pertanyaan dari Pak Agus Santoso yang mempertanyakan tentang video TikTok yang menjadi bahan pertanyaan ya, menjadi hal yang tidak mudah untuk dipahami atau bahkan bisa membingungkan. Mari kita tetap memiliki prinsip, dan sekali lagi tidak setiap pemberitaan firman yang diucapkan orang atau yang kita dengar itu mesti diterima atau ditelan mentah, tetapi harus diuji dengan firman Tuhan itu sendiri juga. Nah kalau saya sering mengajak kepada saudara back to the Bible, kembali kepada Alkitab ya. Kalau tidak bertentangan dengan Alkitab, mari kita terima. Tapi kalau bertentangan dengan Alkitab, saya pun tidak menganjurkan untuk kita menerimanya, dan saya tidak mau menerimanya. Dan memang kadang-kadang ada prinsip semacam itu. Ya, saya berharap bagi Pak Agus Santoso cukup menjawab pertanyaan apa yang kita renungkan ini, dan juga menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, dan kita akan menaikkan doa syafaat, juga nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita doakan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk perenungan akan firman Tuhan, khususnya menjawab pertanyaan hamba-Mu Pak Agus Santoso, dan kami menyerahkan kepada Tuhan supaya semua kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan, kami Tuhan bawa kepada prinsip-prinsip kebenaran dari firman-Mu, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang ada di sekeliling kami. Biarlah kami mohon Roh Kudus dominan menolong kami, sehingga tafsiran kami, prinsip-prinsip kami, pemahaman kami akan firman-Mu semuanya adalah pemahaman yang benar, sehingga Tuhan semakin dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan kami menyerahkan khususnya apa yang sudah kami gumulkan dalam 2 kali doa malam ini, menjadikan kami lebih mantap, lebih jelas, sehingga kami
mampu bertindak hati-hati, supaya dalam hari-hari ini kami terus oleh anugerah Tuhan dan pimpinan Roh Kudus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tetap ada dalam lindungan dan pertolongan pimpinan Tuhan. Juga kota-kota di mana kami tinggal, Tuhan beri kesejahteraan untuk menjadi kesejahteraan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merindukan kesembuhan dari Tuhan, yang masih bergumul sampai hari ini. Kami menaikkan dalam doa, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Tuhan kami. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, kepada saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta yang sekarang sedang di ICU Rumah Sakit Bethesda. Kami mohon Tuhan menjamah semua nama-nama yang kami panjatkan, bahkan nama-nama yang belum kami sebut lagi, tetapi yang bersama dengan kami merindukan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtor ini. Tuhan yang memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih setiap hari kami mohon Tuhan yang menolong, sehingga kami dapat menyempurnakan semua yang kami kerjakan ke arah kesempurnaan Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur setiap hari kami Tuhan bawa semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Kami tetap mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada doa pagi, yaitu pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Dan saudara bisa masuk bersama kami pada jam-jam live streaming, sehingga keuntungannya saudara bisa masuk di kolom chatting dan berinteraksi dengan tim kami. Tetapi kalaupun terlambat dan masih ingin mendengarkan kelanjutan dari renungan, terutama kalau doa pagi itu renungannya berkelanjutan dari Kejadian sampai Wahyu, jadi saudara bisa membuka renungan itu setelah tayang tentunya. Terima kasih kepada semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami, tetap kami mengharapkan dukungan Anda. Paling tidak dukungan doa, juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.